Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadarundia Sufyan dengan NIM 081911733022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester rekayasa rehabilitas medis. Di sini saya akan mereview makalah ilmiah mengenai alat rehabilitasi tangan untuk pasien pasca stroke dengan nama produk Hand of Hope dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Akif Rahmatillah, STMT. Pokok bahasan kali ini yang pertama ada masalah utama, teori-teori dasar, bagian-bagian beserta cara kerja perangkat, cara mengukur untuk unjuk kerja perangkat, analisis hasil perangkat, dan kesimpulan. Pertama ada masalah utama. Stroke merupakan sebuah kondisi di mana sebagian sel-sel pada otak mengalami kematian yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah karena sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah di otak. Berhentinya aliran darah menyebabkan suplai oksigen dan zat makanan menuju otak untuk juga berhenti, sehingga menyebabkan sebagian otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut WHO, stroke merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kecacatan dan kematian yang tinggi. Sekitar 70% hingga 80% pasien penderita stroke mengalami gangguan pada ekstremitas atas sehingga membutuhkan perawatan medis jangka panjang dan memiliki kualitas hidup yang buruk. Gangguan yang dialami pasien pasca stroke biasanya disertai dengan kelainan spastisitas, kelemahan otot, dan gangguan pada otot koordinasi. Banyak orang setelah mengalami stroke ketika tanda-tanda fisik seperti kelenturan dan kelemahan telah diobati secara efektif. Gangguan motorik yang terikat pada pola koaktivasi otot yang abnormal masih bisa ada dan parah. Diketahui bahwa beberapa penderita stroke yang menyelesaikan program rehabilitasi untuk ekstremitas atas mampu memulihkan beberapa fungsi motorik proksimal pada sendi bahu dan siku, tetapi pemulihan terbatas untuk sendi tangan dan pergelangan tangan. Robot telah terbukti efektif dalam membantu terapis untuk eh, memberikan pelatihan rehabilitas yang aman dan intensif untuk subjek stroke. Contohnya saja robot rehabilitasi siku dan pergelangan tangan yang telah terbukti efektif dalam uji klinis. Robot rehabilitasi tidak hanya dapat memberikan terapi untuk waktu yang lama secara konsisten dan tepat, tetapi juga dapat memfasilitasi beberapa contoh halus pada gerakan anggota badan. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian oleh seorang dosen dan peneliti di bidang teknologi rehabilitasi medis bernama Profesor Dr. Tong Kai Yu agar dapat mengembangkan suatu alat rehabilitasi yang efektif untuk membantu memulihkan fungsi tangan khususnya pada bagian ekstremitas atas distal sehingga dapat dilakukan gerakan seperti membuka dan menutup tangan yang berguna untuk banyak tugas sehari-hari. Para peneliti tersebut menggunakan exoskeleton serta sinyal elektromiografi atau EMG pada otot extensor digitorum atau ED dan otot abduktor polysik brevis APB untuk mendeteksi keinginan seseorang yang terkena stroke dan membantunya membuka atau menutup tangan. Alat rehabilitasi pasca stroke ini didesain agar ringan dan dapat dengan mudah dibawa kemana saja sehingga dapat digunakan secara efisien. Kemudian masuk ke teori-teori dasar. Tindakan yang sangat relevan dilakukan setelah stroke adalah memulihkan fungsi motorik. Kunci untuk memulihkan fungsi saraf motorik ini adalah dengan reorganisasi jaringan saraf yang masih hidup di otak. Caranya adalah dengan melakukan latihan fisik yang berkaitan dengan tugas sehari-hari. Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan menggenggam dan melepaskan tangan yang merupakan hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan alat rehabilitasi Hand of Hope ini menggunakan sinyal EMG untuk mengendalikan gerakan tangan penderita stroke sesuai dengan keinginan mereka, di mana EMG sinyal dari otot extensor digitorum atau ekstensi jari dan telapak tangan untuk ekstensi jari dan telapak tangan, dan EMG sinyal dari otot APB digunakan untuk gerakan tangan menutup. Otot APB ini merupakan otot pipih dan tipis yang terletak tepat di bawah kulit, yang mana EMG dapat dengan mudah mendeteksi aktivitasnya dan akan melakukan kontraksi selama genggaman tangan memegang sebuah objek. Sehingga ketika sinyal APB lebih kuat dari sinyal ED, maka akan dilakukan gerakan penutupan tangan. Sebaliknya, jika sinyal ED yang dinormalisasikan lebih dari APB, maka akan dimulai gerakan membuka tangan.
Berikut merupakan persyaratan awal untuk membuat sistem robot rehabilitasi yang efektif untuk membantu memulihkan fungsi tangan, khususnya pada bagian ekstremitas atas distal adalah yang pertama, membantu dalam fungsi membuka dan menutup tangan. 2, memberikan gerakan pasif berkelanjutan serta kontrol aktif menggunakan sinyal EMG. 3, memperbolehkan pasien untuk menangani dan merasakan objek nyata dengan tangan mereka sendiri menggunakan sistem robot. Dan terakhir, seluruh sistem harus ringan dan portable. Dan pengguna dapat membawa robot tangan berkeliling untuk mencapai tugas fungsional yang terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bagian-bagian beserta cara kerja perangkat. Bagian-bagian dari perangkat terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada desain perangkat jari, penyesuaian panjang jari, ketiga pengembangan perangkat keras, dan terakhir pengembangan perangkat lunak. Kita masuk ke desain perangkat jari. Dikarenakan pengguna perlu merasakan objek menggunakan tangan sendiri, maka area telapak tangan dan ujung distal tangan, yaitu ujung jari, tidak boleh terhalang oleh motor atau struktur mekanis. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan desain perlengkapan pada sisi belakang. Contohnya beberapa desain adalah sarung tangan haptik, Rutgers Master, dan Cyber Grasp. Setelah diamati, mekanisme pusat rotasi virtual dinilai lebih baik karena semua sistem transmisi dan sambungan mekanis dibangun di bagian belakang atau sisi setiap jari dengan tetap memberikan rotasi alami untuk gerakan jari. Kemudian dirancanglah rakitan jari yang digerakkan menggunakan aktuator linier tunggal yang memberikan 2 derajat kebebasan pada setiap sendi MCP dan sendi PIP pada saat yang sama. Rakitan jari ini dapat bergerak dari posisi ekstensi penuh ke fleksi 55 derajat dan 65 derajat pada sambungan MCP dan PIP. Gaya maksimum yang diberikan oleh aktuator linier adalah 23 N dan kecepatan maksimumnya adalah 12 meter per detik. Untuk aktuator dengan panjang langkah 50 mm, tindakan membuka atau menutup tangan penuh akan memakan waktu sekitar 4 detik. Selanjutnya ada penyesuaian panjang jari. Rakitan jari dibuat identik terdiri dari rakitan 5 jari dan masing-masing dapat disesuaikan dengan jari yang berbeda agar dapat mengurangi biaya produksi di setiap modulnya. Desain antar rakitan jari tersebut memungkinkan titik dengan virtual untuk disejarkan dengan sambungan MCP dan PIP sehingga fleksi dan ekstensi rakitan jari sejajar dengan jalur gerakan fleksi dan ekstensi jari. Platformnya melengkung sesuai dengan kontur alami tangan. Kemudian semua rakitan jari dan aktuator linier diposisikan dalam pola radial untuk menyelaraskan dengan pembukaan dan penutupan tangan. Busa, tali velcon, dan cincin jari digunakan untuk mengamankan tangan subjek dengan nyaman ke modul tangan robot. Berat total untuk modul tangan robot dengan semua rakitan jari dan aktuator liniernya adalah 500 gram. Setelah pengaturan awal penyesuaian panjang jari, modul tangan robot dapat dipasang dalam waktu 5 menit. Selanjutnya ada pengembangan perangkat keras. Untuk merancang sistem robot rehabilitasi yang efektif guna membantu memulihkan fungsi tangan, khususnya pada bagian ekstremitas atas distal yang dapat dibawa kemana saja oleh pasien stroke, maka harus memiliki bahan yang ringan dan portable, serta tidak bergantung pada komputer desktop untuk mengontrol gerakan membuka dan menutup tangan. Oleh karena itu, digunakan beberapa perangkat keras berikut ini. Ada microchip PIC18 yang merupakan mikrokontroler tertanam untuk mengontrol semua aktuator dan memantau sinyal EMG. Kemudian ada Pulse Width Modulation atau PWM untuk mengatur kecepatan aktuator linier dengan variasi duty cycle. Ada baterai eksternal yang menggunakan hasil output 12 volt untuk memberikan daya pada aktuator linier dan 5 volt untuk memberi daya pada pengontrol tertanam. Selanjutnya ada elektroda AGCL untuk mengukur EMG permukaan otot. Selanjutnya ada amplifier EMG untuk memperkuat sinyal, di mana digunakan amplifier EMG dengan rasio penolakan mode umum CMRR lebih dari 100 dB dan amplifikasi 800 dengan filter pas dan aktif band aktif antara 10 Hz sampai 500 Hz. Kemudian ada sistem kendali jarak jauh nirkabel dengan panel sentuh LCD untuk membantu terapis
mengirimkan perintah ke sistem kendali motor untuk mengendalikan modul tangan robotik. Kemudian terakhir ada sepasang modul nirkabel Zigbee ZIG-100 dari Robotis untuk komunikasi nirkabel di mana terapis dapat mengkonfigurasi parameter sistem robot dan memiliki mode pelatihan yang berbeda menggunakan sistem kendali jarak jauh. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak. Sebelum melatih rehabilitasi, membuka dan menutup tangan, diperlukan pengukuran sinyal EMG selama istirahat dan MVC untuk mengkalibrasi sistem dan mengukur garis dasar sinyal pada setiap individunya. Terdapat 4 model berbeda yang disediakan oleh sistem robot. Yang diantaranya ada continuous passive motion yang bertugas membuka atau menutup tangan dilakukan secara pasif dan tidak memerlukan upaya sukarela dari pengguna. Ada yang kedua adalah EMG triggered motion, di mana tugas fungsi tangan dimulai ketika sinyal EMG yang diukur berada di atas ambang batas, misalnya saja 20% dari MVC. Kemudian ada continuous EMG driven motion atau CON. Sistem robot tidak akan menyelesaikan berbagai tugas fungsi tangan sekaligus, tetapi membutuhkan upaya terus-menerus dari penggunanya. Kemudian yang terakhir ada free running mode, di mana kekuatan sinyal EMG dari ED dan APB akan dibandingkan satu sama lain. Ketika sinyal APB lebih kuat dari sinyal ED, maka akan dilakukan gerakan penutupan tangan. Sebaliknya, jika sinyal ED yang dinormalisasikan lebih kuat dari APB, maka akan dimulai gerakan membuka tangan. Selanjutnya ada cara kerja perangkat. Pertama-tama, pasien stroke duduk dengan nyaman di depan meja untuk melakukan pelatihan rehabilitasi. Saat memasang modul tangan robotik dengan subjek stroke yang mengalami gangguan, tali velcro digunakan untuk menahan tangan dengan aman di tempatnya dan memasang jari individu pada rakitan jari. Rata-rata butuh 30 detik untuk mengenakan kerangka luar. Elektroda EMG permukaan Ambu Blue Sensor SE00S per 50 digunakan untuk mengumpulkan sinyal EMG permukaan dari ekstensor Digitorum atau ED dan APB. Kemudian dalam pelatihan rehabilitasi ini menggunakan strategi kontrol yang dipicu EMG. Ambang batas 20% dari sinyal EMG, maximum voluntary contraction atau MVC, berguna untuk memicu adanya gerakan membuka dan menutup tangan, sehingga pengukuran MVC dilakukan setiap awal sesi pelatihan. Ketika sistem robot berjalan dalam mode pemicu penutupan tangan, ia akan menunggu hingga sinyal EMG dari otot-otot APB memiliki 20% dari nilai MVC-nya sebelum memulai tindakan penutupan tangan. Dan ketika sedang berjalan dalam mode pemicu pembukaan tangan, ia akan menunggu hingga sinyal EMG dari otot ED melebihi 20% dari nilai MVC-nya sebelum memulai aksi pembukaan tangan. Selanjutnya, karena telah didapatkan sinyal yang diperlukan, maka berlanjut ke sistem, di mana pada sistem sebelumnya, sebelum digitalisasi, sinyal EMG terlebih dulu diperkuat sebanyak 1000 dan disaring dengan bandpass filter dari 10 hingga 500 Hz. Setelah digitalisasi tersebut, selanjutnya sinyal EMG yang diterima dari APB dan ED akan diperbaiki dan diteruskan ke low pass filter yang memiliki frekuensi cut-off sebesar 10 Hz. Kemudian masuk ke cara mengukur unjuk kerja perangkat. Di sini ada cara mengukur tingkat aktivasi EMG dan co-contraction index antar otot yang berpasangan. Untuk mengukur tingkat aktivasi EMG, rumusnya adalah EMG bar sama dengan 1/T dengan integral yang batas bawahnya 0 dan batas atasnya T, EMGI T dt. Di mana rumus tersebut ini merupakan perhitungan tingkat aktivasi EMG otot I. T di sini merupakan panjang sinyal dan EMG IT merupakan sinyal EMG-nya. Selanjutnya di co-contraction index antar otot ini yang berpasangan, rumusnya adalah CI sama dengan 1/T, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas T, AIJ dikali T dt. Di mana diketahui bahwa CI ini merupakan sepasang otot di mana nilai 0 untuk non-overlapping dan 1 untuk full overlapping. T adalah panjang sinyal dan AIJ kali T merupakan aktivitas tumpang tindih dari sinyal linear EMG envelope untuk otot I dan J. Selanjutnya masuk ke analisis hasil perangkat. Di sini kita akan membahas dari tiga makalah ilmiah yang telah diberikan
Makalah ilmiah yang pertama yaitu An Intention Driven Hand Function Task Training Robotic System tahun 2010, di mana digunakan 2 subjek pasca stroke kronis yang memiliki gangguan pada ekstremitas atas. Kemudian dilakukan pelatihan yang dimana hasilnya adalah kedua subjek mengalami peningkatan fungsi tangan, terutama pada subjek B yang memiliki skor FMA yang lebih baik beserta dengan daya cengkram dan cubitannya. Dilaporkan pula peningkatan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya subjek A yang sekarang mampu mengambil sekaleng minuman atau pasta gigi menggunakan tangannya sendiri, dan subjek B yang dapat memegang pena dan menulis beberapa kata menggunakan tangannya sendiri. Masuk ke makalah ilmiah kedua yaitu An EMG Driven Exoskeleton Hand Robotic Training Device on Chronic Stroke Subject 2011. Kali ini dilakukan dengan 8 macam subjek pasca stroke kronis yang semuanya memiliki gangguan pada ekstremitas atas. Sistem robot memantau setiap subjek untuk menggerakkan tangan mereka dengan menggunakan modul tangan robotik. Dilakukan 20 sesi latihan yang setiap sesinya diharuskan untuk menyelesaikan 2 set tugas. Dengan dilakukannya pelatihan berulang kali untuk melatih tindakan fungsional membuka dan menutup berulang kali, dapat terlihat adanya peningkatan fungsi motorik. Kemudian makalah ilmiah terakhir adalah the effect of post-stroke upper limb training with an electromyography driven hand robot 2013. Pada jurnal kali ini digunakan 6 subjek pasca stroke kronis yang semuanya memiliki gangguan pada ekstremitas atas. Dilakukan pula 20 sesi pelatihan dan didapatkan hasil analisis EMG yang menunjukkan bahwa hasil pelatihan seluruh ekstremitas atas yang digabungkan dengan robot tangan yang digerakkan oleh EMG dapat meningkatkan koordinasi otot antara pasangan otot jari antagonis, yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum, dan juga mengurangi aktivitas otot yang berlebihan di bicep brachii. Terlihat hasil pengurangan yang signifikan pada EMG dapat diamati dari flexor digitorum dan bicep brachii, yang mana keduanya berkaitan dengan pelepasan kelenturan pada jari dan sendi siku. Jadi kesimpulan dari hasil resume makalah kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan analisis EMG dapat dilihat bahwa hasil hasil pelatihan rehabilitasi seluruh ekstremitas atas yang digabung dengan robot tangan yang tidak lepas dari kendali EMG dapat menghasilkan meningkatnya koordinasi otot tangan yaitu flexor digitorum dan extensor digitorum, serta mengurangi aktivitas otot yang berlebihan di bicep brachii. Oleh karena itu, sistem robot rehabilitasi tangan ini dapat digunakan untuk membantu pasien pasca stroke memulihkan fungsi tangan khususnya pada bagian ekstremitas atas distal, sehingga dapat dilakukan gerakan seperti membuka dan menutup tangan dan yang berguna untuk banyak tugas sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan UTS rehabilitasi medis saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.